وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mari kita masuk di bab pertama, yaitu tentang pengharaman riba. Dalilnya dari mulai Al-Quran, Sunnah, Ijma, ada. Ini sudah pernah kita bahas di usul fikih. Maksudnya urutan dalil itu Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, kemudian Qiyas. Nah, ya, artinya ilmu-ilmu yang kemarin, ilmu-ilmu dasar itu bisa kita terapkan. Gitu. Jadi jangan sampai dilupakan, ditinggalkan. Karena semua ilmu itu berkaitan dengan semua. Nah, dalil yang mengharamkan riba dari Al-Quran, yang pertama Quran surat Rum. Ya. Jadi satunya Makkiyah, tiganya Madaniyah. Makkiyah itu berarti turunnya di Mekah, yang tiga Madaniyah itu berarti turunnya di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Apa aja yang kamu berikan berupa riba, liyarbu fi amwalin nas, agar bertambah pada harta manusia. Jadi ngutang gitu kan, biar hartanya nambah gitu kan. Fala yarbu indallah, hakikatnya itu enggak ada pertambahan di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah. Tapi apapun apa aja yang kamu berikan dalam bentuk zakat, turiduna wajah Allah, yang kamu niatkan untuk mengharap pahala, memandang wajah Allah. Wa ulaika humul mud'aifun, maka mereka orang-orang yang akan dilipat gandakan. Lipat gandakan apa? Ya pahalanya bisa. Hartanya itu juga lipat ganda juga bisa. Syaratnya tadi harus ikhlas. Ayat tersebut tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba, karena saat riba memang belum diharamkan kala itu. Jadi ini baru sindiran kepada orang-orang musyrik yang suka riba karena terkontaminasi orang Yahudi. Hakikatnya riba itu lebih jelek loh daripada zakat, tapi belum merupakan larangan secara langsung. Nah, riba baru diharamkan di masa Rasulullah SAW di kota Madinah. Berarti kalau kembali ke ayat ini, satunya Makkiyah, tiganya Madaniyah, yang satu inilah yang kemudian belum diharamkan, yang tiga ini baru diharamkan. Nah, hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. Jadi budayanya sudah budaya ribawi, sama kayak sekarang, mana-mana riba. Kalau dulu orang mau riba itu harus ketemu orang, sekarang enggak. Setiap orang pegang HP, bahkan kadang lebih dari satu HP-nya, dia bisa berbuat riba di situ. Dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabidzulmim minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat." Maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi itu, haramna 'alaihim thayyibat. Kami haramkan buat mereka makanan-makanan yang baik. Orang Yahudi itu punya kelakuan, ini halal loh buat kamu, kata orang Yahudi. Oke, halal secara umum, tapi sebelah sininya haram. Misal kayak daging gitu. Kata dia, lemak yang nempel di badannya itu haram. Padahal nggak ada sebenarnya larangan kayak gitu. Ya, ketika dihalalkan sapi gitu, ya udah semuanya halal gitu. Nah, orang Yahudi enggak, yang nempel di sini haram, jeruan yang ini haram, didefinisikan sendiri gitu. Uhillat lahum wa bisaddihim. Padahal dulu dihalalkan gitu kan. Wa bisaddihim an sabilillah, dan karena usaha mereka untuk menjalangi orang dari jalan Allah, kasiro, yang dari jalan Allah yang banyak, wa akhdihimur riba, jadi ini sifat-sifat orang Yahudi ya. Dan kelakuan mereka yang mengambil harta riba, wa qatluhu anhu, padahal sudah dilarang. Wa aklihim amwalan nas bil batil, mereka suka ngambil harta orang lain, makan harta orang lain dengan cara batil. Wa atadna lil kafirin minhum adaban alima. Maka kami siapkan buat mereka, orang-orang kafir itu adab yang pedih. Di kelakuan orang Yahudi itu yang pertama, suka mengharamkan yang halal, menghalangi jalan orang dari jalan Allah, kemudian mengambil riba, kemudian melarang orang untuk bukan larang, apa namanya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, gampangannya korupsi, nyolong. Kemudian kami siapkan buat mereka adab yang pedih. Ini anisanya.
Kemudian ayat di atas menjelaskan haramnya riba terhadap orang Yahudi. Ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian diharamkan terhadap kaum muslimin. Ayat ini turun di Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan. Ini udah mulai nih. Ada la nahiyah, lam nahiyah, larangan, kata larangan. Al aslu fin nahyi lit tahrim atau at-tahrim. Hukum asal larangan dalam ayat, dalam dalil, itu hukum asalnya adalah haram, illa madala dalil ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, ketika belum ketemu dalil menyelisihinya, berarti ini haram. Jadi kalau ada larangan, itu haram. Nah, kemudian turun ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu beberapa ayat pada akhir surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lati yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan minal mas dari penyakit gila itu. Sempoyongan, nggak bisa berdiri. Dzalika bi annahum qalu, itu karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kayak riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Memang iya, kadang itu hitung-hitungan akumulasinya itu mirip kayak jual beli. Ya, misal ngutang 10 juta, balikin 12 juta. Terus yang satu beli motor 10 juta, nanti dicicil kredit total cicilannya jadi 12 juta. Hampir mirip sebenarnya. Cuman Allah tetap menegaskan bahwasanya yang jual beli itu boleh atau halal, kemudian yang riba itu haram. Faman ja'ahu mau'idatu mir rabbih, siapa yang kemudian sudah dapat peringatan dari Tuhannya, fantaha, berhenti, walahu masalafa, dan kemudian dia mengambil uang pokoknya yang pernah dia transaksikan dulu, dia kemudian memiliki apa yang pernah dia lakukan, pernah dia lewati dalam transaksi-transaksi itu. Jadi kalau orang mau tobat, ya toh, apa yang pernah dilakukan dulu nggak apa-apa tuh, biarin aja gitu. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat ya tetap harus dikeluarkan dari hartanya. Wa amruhu ilallah, dan keputusannya, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, tapi ada orang yang udah dengar tuh larangannya, tapi balik lagi, faulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan mendapatkan hukuman kekal di neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah akan hapus harta riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan suburkan atau kembangkan sedekah, wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah nggak senang sama orang-orang kafar yang ingkar dan banyak dosa atau pendosa. Ini ayat ini nih tinggal buktikan di kehidupan sehari-hari. Jadi rentenir-rentenir itu rata-rata hidup-hidupnya berantakan. Ya, kalau sampai rentenir-rentenir itu hidupnya enak, nyaman, maka ya, ayat ini berarti nggak benar gitu. Artinya ini kalau udah firman Allah ya pasti benar gitu. Pasti akan terjadi. Dan terlalu banyak kasus yang saya lihat sendiri itu orang-orang yang hidupnya atau kerjaannya rentenir, berantakan rumahnya, rumah tangganya. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat dan membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim, mereka akan mendapatkan balasan di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim, dan nggak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka nggak akan dibuat sedih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi kalau dulu kamu masih ada transaksi riba belum kelar, tinggalin. In kuntum mukminin, jangan dilanjutkan. Fa illam taf'alu, kalau kamu nggak mau ninggalin, atau transaksimu, bisnismu yang terkait riba, fa'danu biharbim minallah, maka izinkan adanya peperangan. Maka hakikatnya kalian sudah mengizinkan peperangan biharbim minallah, merang melawan Allah dan Rasulnya, wa rasulih. Wa intu betum, tapi kalau kamu tobat, falakum ru'usu ambalikum. Pokok uangnya boleh kamu ambil. Tang orang itu 10 juta, ribanya 2 juta, ambil 10 jutanya. Nah, dengan seperti itu maka wala tadlimuna wala tudlamu. Kamu tidak didolimi, tidak mendolimi dan tidak didolimi.
Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu maka ancamannya sedemikian mengerikan, maka kita harusnya takut ya untuk tidak kemudian berbuat riba. Itu dalil Al-Qur'annya ada 4 ayat ya. 4 ayat. Yang pertama tadi adalah surat Rum ayat 39, kemudian Nisa 160 sampai 61, pokok 4 ayat. 4 tempat ya. Ini berarti udah 3 tuh, 3 ayat. Kemudian ayat keempatnya ini Al-Imran 130, kemudian ayat ke berapa nih? 2 ini sampai ini berarti 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5 sama 5, 10 ayat. 10 ayat. Kemudian dari hadis ya Nabi SAW bersabda istanibu sab'ul mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak. Qalu mereka bertanya ya Rasulullah wa ya Rasulullah mahuna, apa itu? Qala asyirku billah. Jadi perkara pertama yang merusak itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Kemudian yang kedua as-sihru, sihir. Kemudian yang ketiga qatlun nafsil ladzi haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Aklu riba yang keempat, masuk di urutan yang keempat. Yang kelimanya makan harta anak yatim, aklul malal yatim. Kemudian yang keenamnya watawali yaumaz zahfi, kabur dari medan perang, pengecut. Kemudian yang ketujuh waqadful muhsanat mul mu'minat al ghafilat, menuduh. Nah, al muhsanat wanita yang baik-baik, al mu'minat dari kalangan orang beriman, al ghafilat karena telah melakukan ya apa namanya perzinahan. Nah, ini dosa yang ketujuh. Kemudian dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata atau bercerita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melaknat akila riba, orang yang makan riba, wa mukilahu yang mewakilkan atau wakil dalam proses riba, wa katibahu penulisnya, wa syahidaihi saksinya 2 orang, wa qala dan beliau berkata, hum sawa, mereka semua sama aja. Kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah SAW bersabda, ra'aitul lailata rajulain, pada satu malam aku diperlihatkan 2 orang laki-laki, atani fa'ah rojani ila ardin muqaddasah, dengan 2 orang itu kemudian dia mendatangiku, kemudian mengajakku keluar ke sebuah tanah yang disucikan. Pantolakna hatta ataina ala nahrin. Kemudian kami bertolak jalan menuju suatu tempat, yaitu berupa sungai di situ. Min damin, sungainya itu mengalir darah. Fihi rajulun qaimun ala wasatin nahar. Di dalam sungai itu ada laki-laki yang berdiri di tengah sungai. Wa rajulun baina yadayhi hijaratun. Dan ada laki-laki satu lagi ya berada di tepian sungai yang bawa batu. Fa aqbalar rajulul ladzi fin nahar, kemudian laki-laki yang di tengah sungai tadi berusaha untuk minggir. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja ramar rajulu bihajarin fihi. Begitu kemudian sudah dekat pinggir sungai, laki-laki yang tadi di tengah sungai itu, maka laki-laki yang bawa batu kemudian menimbuki bagian mulutnya, faraddahu haitsu kana faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi hajarin fayarji'u kama kana. Kemudian dia dilempar dengan batu sehingga dia kembali lagi ke tengah sungai, balik lagi, lempar lagi gitu. Seperti itu terus. Fakultu, kemudian aku bertanya, mahada, kenapa ini? Gitu. Faqala, maka 2 orang yang bawa aku tadi di sini, 2 orang mengatakan, alladzi ra'aitahu finnar akilur riba. Yang kamu lihat orang yang di sungai tadi, sungai darah tadi, berenang minggir itu adalah pemakan riba. Makan riba ya berarti saksinya juga, ya berarti gawinya juga, tellernya, satpamnya, sopirnya. Maka jangan bangga ya jadi pegawai bank. Duitnya oke wis ben, tapi nggak usah bangga. Nggak usah pengen, ya. Dosa. Walaupun cuma jadi office boy di bank itu jelek. Ijma yang mengharamkan riba, kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa riba itu haram.
terutama sekali riba pinjaman pada utang. Bahkan mereka telah bersepakat dalam hal ini pada setiap masa dan tempat, di mana para ulama fikih seluruh madhab telah menukil ijma' tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang bagaimana bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktek, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan. Jadi riba itu haram itu udah fix gitu loh. Soal kemudian transaksi model gini ada ribanya enggak, ini ada perbedaan iya. Tapi kalau kemudian riba itu haram itu udah fix. Ya sama kayak Homer. Kaum muslimin sepakat Homer itu haram. Terus kemudian ada yang bertanya, gimana Homer yang jadi cuka, haram apa halal? Nah, itu ada perbedaan ulama di situ. Ya, tapi secara umum kaum muslimin sepakat itu haram. Ijma' akan pengharamannya dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratib al-Ijma', Ibnu Rus dalam Al-Muqaddimah wal Mumahadah, kemudian Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa dan seterusnya. Pengharaman riba tidak terbatas pada syariat Islam, bahkan juga agama-agama sebelumnya. Jadi sebenarnya hukum riba, hukum babi, hukum pakai jilbab, hukum sunat itu dari perjanjian lama itu udah ada gitu loh. Perjanjian lama, perjanjian baru itu ada sebenarnya tapi nggak dipakai sama orang-orang Kristen gitu kan. Masuk di Islam dipakai lagi. Babi itu haram sejak Nabi Musa itu udah haram. Nah, jadi ya banyak syariat Islam itu yang sebenarnya itu ya meneruskan syariat yang sebelumnya gitu loh. Nah, apakah dirapikan bentuknya, apakah lebih efisienkan caranya itu kayak misal sholat, bagaimana yang kita sering dengar kan. Nah, Nabi Musa ketika ditemui Nabi Muhammad cerita kalau sudah mendapatkan perintah sholat dan berapa kali 50 kali sehari suruh minta kompensasi gitu kan sampai akhirnya fix 5 kali kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sejak zaman dulu sudah ada sholat. Bahkan orang Yahudi sekarang pun masih sholat, malah sehari 3 kali. Gitu. Harusnya mereka sehari 50 kali malah sehari 3 kali doang. Allah taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.